Selamat datang di rumah Rafif. Kamu bisa saja belum tahu kisah ini. Kisah ini bermula di tahun 1990 silam, ketika seorang anak manusia berbuat sesuatu yang luar biasa. Dimulai dari kegundahan yang dimilikinya untuk membuat karya yang sampai sekarang masih berguna luar biasa, yakni membuat teknologi yang kamu pasti menggunakannya. Mulai dari menciptakan World Wide Web, kemudian HTTP, dan HTML. Dan untuk membuat semuanya berjalan bersama, dibuatlah penemuan berikutnya, yakni web browser dan web server. Dan inilah dia, Tim Berners-Lee, sosok yang berjasa buat kita. Terima kasih Tim Berners-Lee, jasamu luar biasa. Setelah digunakan dan dimanfaatkan hasil penemuan Tim Berners-Lee ini, ternyata ada rasa kering, kurang, dan menantang. Setelah berkali waktu berlalu, kita telah sampai di masa ini, di mana kita di rumah dan terkaget ketika ada yang mengetuk pintu kita dan menyampaikan paket. Dan itu adalah jasa dari e-commerce yang bisa kita akses setiap saat. Yang kita juga jadi serba tahu dengan cukup bertanya kepada Simbah Google yang menjawab apapun yang kita mau. Yang kita juga jadi kadang tersenyum, tersipu, dan malu-malu melihat newsfeed di sosial media kita yang isinya begitu glamornya. Dan di lanjutan kisah ini, kita akan bercerita tentang hal-hal yang membuat web menjawab kekeringan, kekurangan, dan tantangan yang sebelumnya ada. Sehingga membuat web yang kita jumpa saat ini begitu kaya dan begitu beraneka rasa. Kita mulai dari awal. HTTP dan HTML, dasar dari penemuan Tim Berners-Lee. HTTP merupakan komunikasi standar yang mengatur bagaimana sebuah request dan juga respons terjadi di dalam browser. Kerja dari si server begitu mulia. Dia selalu berusaha ada ketika permintaan tiba, yang biasanya berupa tampilan dari sebuah halaman web. Partner dari si server adalah si klien. Si klien ini bisa berupa web browser ataupun komputer yang menjalankan sebuah proses. Si klien selalu mengharapkan dan si server sekuat tenaga memberikan. Sungguh mulia betul si server ini, bukan? Walaupun terbentang jarak device yang memisahkan, semisal adanya router, proxy, gateway, dan sebagainya. Tapi, seperti yang sebelumnya saya bilang, bahwa mulia betul kerja si server ini. Dia sekuat tenaga memberikan. Dan tentu, si klien ini tidak cuma satu. Dia bisa 1, 2, 3, ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Dan lagi-lagi, si server ini sekuat tenaga memberikan apa yang dia punya. Prosedur request dan response. Pada hubungan komunikasi terjadi antara si klien dan si server yang biasanya menampilkan semisal halaman web. Terdapat lika-liku kisah yang menarik untuk kita kupas, walaupun tidak begitu tajam. Ada beberapa kisah yang terjadi ketika komunikasi antara si klien dan si server terjadi. Kita simak kisahnya. 1. Kita masukkan sebuah alamat website, semisal si server.com di web browser kita. 2. Web browser akan berkomunikasi dengan pihak lain untuk menanyakan alamat IP dari alamat website si server.com tadi. 3. Setelah tahu alamat IP si server.com tadi, web browser akan membuat request untuk menampilkan website si server.com. 4. Permintaan yang dikirimkan akan melewati internet dan tiba di web server di si server.com. 5. Web server menerima dengan sopan request yang datang dan mencoba mencari halaman yang dibutuhkan di lokasi penyimpanan yang dia punya. 6. Server menemukan dan mengambil halaman web yang dibutuhkan dan mengembalikan request kepada browser berupa halaman web yang diminta. 7. Web browser menampilkan halaman web. Begitulah seterusnya. Sekelumit kisah yang terjadi antara keduanya, yakni antara si klien dan si server untuk menampilkan halaman website statis. Beda nama, bisa beda cerita. Kalau sebelumnya kita sampaikan tentang kisah website statis yang cukup menampilkan HTML, maka beda dengan kisah website dinamis yang mengajak lebih banyak pihak untuk mewarnai hari-harinya. Dia bisa mengajak PHP dan juga MySQL untuk membersamainya. Beberapa sama dengan kisah web statis yang sudah kita sampaikan sebelumnya, tapi ada tambahan bumbu-bumbu cerita, karena PHP dan MySQL sudah hadir untuk menambah rasa. Inilah kisahnya.
1. Kita masukkan sebuah alamat website, semisal si-server.com di web browser kita. 2. Web browser akan berkomunikasi dengan pihak lain untuk menanyakan alamat IP dari alamat website si-server.com tadi. 3. Setelah tahu alamat IP si-server.com tadi, web browser akan membuat request untuk menampilkan website si-server.com. 4. Permintaan yang dikirimkan akan melewati internet dan tiba di web server dari si-server.com. 5. Web server menerima dengan sopan request yang datang dan mencoba mencari halaman yang dibutuhkan di lokasi penyimpanan yang dia punya. 6. Ketika web server menemukan apa yang dia butuhkan dan tahu bahwa request melibatkan PHP, maka web server melibatkan PHP interpreter untuk membantunya. 7. PHP interpreter mengeksekusi skrip PHP yang ada. 8. Beberapa skrip PHP melibatkan perintah MySQL juga, maka PHP interpreter melibatkan MySQL Database Engine untuk membantunya pula. 9. MySQL Database mengembalikan hasil yang didapat dari Database Engine ke PHP interpreter. 10. PHP interpreter mengembalikan hasil eksekusi dari skrip PHP, termasuk hasil dari MySQL Database ke web server. 11. Web server mengembalikan halaman yang diinginkan kepada si klien, kemudian si klien menampilkan. Begitulah kisahnya, semua senang, semua bahagia. Dalam perjalanannya, HTML yang tampil di halaman web browser bisa juga melibatkan JavaScript, CSS, serta file pendukung lainnya. Hubungan harmonis PHP, MySQL, JavaScript, dan CSS. Sudah berkali waktu berlalu, dan PHP, MySQL, JavaScript, serta CSS telah bersama mewarnai hari-hari kita. Kebersamaan mereka begitu menggembirakan kita, yang dengannya kita bisa membuat website dinamis dengan memanfaatkan kemampuan yang mereka punya. MySQL merupakan database yang populer, yang menawarkan kemudahan untuk kita menyimpan data. Ketika PHP bersekutu dengan MySQL untuk menyimpan dan menampilkan data, maka kita punya modal cukup besar untuk membuat website dinamis dengan mudah. Dan ketika JavaScript dan CSS datang menyemarakkan, kita bisa membuat website yang dinamis dan interaktif. Penggunaan PHP. PHP mempunyai kemampuan mudah untuk menjalankan misi membuat website dinamis. Ketika kita memberikan ekstensi .php pada file yang dimiliki, maka file tersebut akan sangat semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang dilimpahkan kepadanya. Dari pandangan pengembang program, yang perlu kamu lakukan adalah menulis sebuah tulisan di teks editor yang kamu cintai dengan tulisan berikut. Penggunaan tag PHP di awal tulisan merupakan sebuah mandat kepada PHP interpreter untuk menjalankan perintah yang ada di dalam tulisan, sampai dengan tanda kurung sikut di belakang. Di luar area tersebut akan dijalankan layaknya HTML biasa. Jadi, hasil yang didapat akan ditampilkan di browser yang biasa kita pakai. PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman yang fleksibel, dan dengan memanfaatkannya, kita punya banyak kemampuan yang bisa membuat kita melakukan banyak hal, melakukan modifikasi HTML, membuat website sendiri, mengambil dan menyimpan data ke database, dan masih banyak lagi. MySQL. Pada masa awal, website menggunakan file data berupa teks untuk menyimpan data, semisal username, password, ataupun data-data penting lainnya. Tapi pendekatan penyimpanan jenis ini bisa beresiko, karena jika data diakses oleh banyak sumber, maka data bisa menjadi rusak dan tidak konsisten. Kasian kan ya? Maka hadirnya MySQL sebagai media penyimpanan pada awalnya, laksana air di padang Sahara, laksana hujan di kemarau panjang, mengobati kerinduan. Struktur tertinggi dari MySQL adalah database, di mana kita bisa punya satu atau banyak tabel dalam database yang kita punya. Dimisalkan kita punya tabel yang kita beri nama tabel pengguna, dan kita sudah siapkan banyak kolom yang menyertainya. Misalnya disiapkan kolom, nama depan, nama belakang, dan email. Dan kalau kita ingin memasukkan data baru ke tabel pengguna tersebut, kita cukup menjalankan perintah insert into pengguna values selamat dunia akhirat selamat@gmail.com. Maka dengan perintah mudah seperti itu, data Pak Selamat sudah masuk ke tabel pengguna dan semoga data tersebut terselamatkan juga. Dan jika kita ingin mencari data Pak Selamat untuk memastikan datanya tersimpan dan terselamatkan, maka cukup kita masukkan perintah di dalam MySQL dengan cara select nama depan, nama belakang from pengguna, where email selamat@gmail.com.
dan data akan tampil. Saya senang, Anda senang, semua senang. Bahagianya. Ada banyak perintah yang dimiliki oleh MySQL, tidak sekedar masukkan data dan mengambilkan data. Ada banyak perintah lainnya yang bisa kita gunakan di sana. Dan dengan kerja cerdas dari PHP, maka kita tidak perlu menjalankan perintah MySQL langsung di program MySQL-nya. PHP sudah menawarkan kebaikan untuk kita manfaatkan kemampuan Connect MySQL lewat dirinya. Kita manfaatkan saja. JavaScript CSS. Telah disebutkan sebelumnya, JavaScript akan membantu membuat website kita lebih interaktif. Dan dengan kerjasama yang sangat apik dengan CSS, maka website kita akan lebih hidup dan tidak redup. JavaScript membuat web kita interaktif, sedang CSS membuat tampilan web kita lebih semarak. Perpaduan yang baik antara keduanya. Dan sekarang, kalau kamu datang di video ini dan masih baru tentang PHP, MySQL, JavaScript, dan CSS, maka jangan gusar, jangan berkecil hati. Kita akan lalui ini bersama-sama di video-video berikutnya. Ikuti tutorialnya, tanyakan permasalahannya, coba latihannya. Di serial PHP MySQL di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih.